Bapak dan Ibu, di waktu sahur suasana terasa berbeda. Rumah masih sunyi, dunia seakan melambat. Di usia senja, duduk sambil menunggu adzan subuh sering membawa banyak rasa rindu pada anak, khawatir pada masa depan mereka, dan doa-doa yang tak pernah benar-benar selesai. Kadang hati berbisik pelan, apakah saya masih bisa berbuat sesuatu untuk anak-anak saya? Ini tentang saya. Ini tentang bapak dan ibu yang diam-diam masih memikirkan anak meski usia sudah tidak muda. Di usia tua, peran orang tua memang berubah. Kita tidak lagi bisa banyak membantu dengan tenaga atau materi. Tapi justru di fase ini, hati menjadi lebih lembut dan doa lebih jujur. Ini bukan kelemahan. Ini proses alami usia. Allah sering menghadirkan kekuatan bukan lewat fisik, tapi lewat ketulusan. Dan waktu sahur adalah salah satu saat ketika doa orang tua terasa lebih dalam, lebih tenang, dan lebih dekat dengan keikhlasan. Ada seorang ibu berusia 70 tahun. Setiap sahur ia selalu menyisakan waktu duduk sebentar setelah makan. Tangannya terlipat, matanya terpejam. Ia tidak meminta apa-apa untuk dirinya. Ia hanya menyebut nama anak-anaknya satu persatu. Dalam hati ia berkata, "Ya Allah, cukupkan rezeki mereka. Jauhkan mereka dari kesempitan." Mungkin bapak dan ibu pernah melakukan hal yang sama, meski tidak pernah bercerita kepada siapapun. Saat orang tua berhenti mendoakan anak, seringkali yang muncul adalah rasa tidak berguna, merasa sudah tidak dibutuhkan, merasa hidup tinggal menunggu. Padahal, doa orang tua adalah bentuk peran yang tidak pernah habis. Ketika bapak dan ibu masih bangun sahur dan menyebut nama anak dalam doa, hidup ini masih punya makna yang sangat besar meski tidak terlihat oleh mata manusia. Bapak dan ibu, rezeki anak bukan hanya soal uang atau pekerjaan, rezeki juga berupa kesehatan, ketenangan, dan dijauhkan dari jalan yang salah. Dan semua itu sering berawal dari doa orang tua yang tulus. Meski usia menua, nilai diri tidak pernah berkurang. Selama doa masih mengalir, peran orang tua masih hidup dan mulia. Sahur bukan hanya waktu makan, tapi waktu mengetuk langit dengan hati yang paling jujur. Di segmen berikutnya, kita akan membahas amalan pertama yang bisa dilakukan orang tua saat sahur, amalan sederhana, tapi insya Allah membawa kebaikan besar bagi kehidupan anak. Mari kita lanjutkan pelan-pelan dengan hati yang tenang. Bapak dan Ibu, di waktu sahur hati sering lebih jujur. Duduk dalam sunyi, kita teringat banyak hal, ucapan yang pernah menyakitkan anak, harapan yang belum terwujud, dan penyesalan kecil yang kadang datang diam-diam. Ada kalanya hati bertanya, apakah kesalahan saya dulu ikut mempersulit jalan anak? Ini tentang saya. Ini tentang bapak dan ibu yang ingin memperbaiki, meski waktu telah berjalan jauh. Di usia tua, ingatan sering kembali ke masa lalu. Ini bukan tanda lemah, ini tanda hati sedang membersihkan diri. Allah memberi kesempatan melalui niat yang diluruskan. Meluruskan niat saat sahur bahwa kita ingin anak baik, bukan sekadar berhasil membuat doa menjadi lebih ringan. Ini bukan menyalahkan diri, ini proses alami usia untuk berdamai. Seorang bapak berusia 73 tahun pernah berkata pelan, "Saya dulu keras." Setiap sahur, ia mulai dengan memaafkan anaknya di dalam hati, bahkan sebelum anak itu meminta maaf. Ia berkata, "Saya lepaskan." Setelah itu, doanya terasa lebih lapang. Mungkin bapak dan ibu pernah merasakan hal serupa meski tak pernah diucapkan. Dendam kecil yang disimpan lama bisa membuat hati orang tua terasa berat. Berat itu bukan hanya di dada tapi juga di doa. Saat memaafkan, beban perlahan terangkat. Orang tua tidak lagi merasa hidupnya hanya menunggu. Ada perasaan berguna kembali bahwa dengan hati yang bersih, doa bisa mengalir lebih jernih untuk anak. Bapak dan ibu, memaafkan bukan berarti membenarkan semua yang salah. Memaafkan adalah hadiah untuk diri sendiri. Saat hati lapang, doa menjadi tulus. Dan doa yang tulus adalah pintu rezeki yang sering tidak disangka-sangka. Meski usia bertambah, bapak dan ibu masih berharga karena hati yang bersih adalah amal yang besar. Amalan pertama saat sahur adalah meluruskan niat dan memaafkan agar doa orang tua mengalir tanpa beban. Di segmen berikutnya kita akan membahas amalan kedua yang sering dianggap sepele, namun banyak orang tua merasakannya paling kuat dampaknya. Mari kita lanjutkan dengan hati yang semakin tenang. Bapak dan ibu, di waktu sahur hati sering menjadi sangat lembut. Dalam sunyi nama anak tiba-tiba hadir di benak.
anak yang jauh, anak yang sedang berjuang, anak yang mungkin jarang memberi kabar. Ada rindu, ada harap, tapi juga ada luka kecil yang tak pernah terucap. Kadang hati bertanya, apakah doa saya masih didengar Allah? Ini tentang saya. Ini tentang bapak dan ibu yang diam-diam masih menggenggam nama anak dalam doa. Seiring bertambahnya usia, orang tua sering tanpa sadar mendoakan anak dengan harapan yang berat. Ingin anak sukses, ingin anak membalas, ingin anak selalu ingat. Itu manusiawi. Namun di usia senja, Allah mengajarkan bentuk doa yang lebih jernih, doa tanpa tuntutan. Ini bukan karena bapak dan ibu salah. Ini proses alami usia, ketika cinta belajar menjadi lebih ikhlas. Ada seorang ibu berusia 72 tahun. Dahulu setiap sahur ia berdoa agar anaknya cepat berhasil, tapi hatinya sering gelisah. Suatu hari ia mengubah doanya. Ia hanya berkata, "Ya Allah, jaga anak saya dimanapun ia berada. Cukupkan rezekinya, tenangkan hatinya." Sejak itu hatinya lebih damai. Mungkin bapak dan ibu pernah sampai pada titik seperti ini. Doa yang penuh tuntutan sering membuat orang tua lelah sendiri. Saat harapan tidak terwujud, muncul rasa kecewa, bahkan merasa tidak dihargai. Lama-lama, orang tua bisa merasa hidupnya tidak penting. Padahal, doa yang ikhlas tanpa menuntut balasan justru menjaga hati tetap hidup dan lapang, dan hati yang lapang itulah yang sering menjadi pintu rezeki anak. Bapak dan ibu, rezeki anak bukan hanya tentang hasil yang terlihat. Rezeki juga berupa dijauhkan dari kesalahan besar, diselamatkan dari kesempitan, dan diberi ketenangan batin. Saat orang tua mendoakan anak tanpa syarat, tanpa mengikat, doa itu menjadi sangat kuat. Meski usia bertambah, peran bapak dan ibu tetap mulia karena doa ikhlas tidak pernah kehilangan nilai. Amalan kedua saat sahur adalah mendoakan anak dengan hati yang ikhlas, tanpa tuntutan apapun. Inilah amalan yang sering dirasakan paling dalam oleh orang tua. Di segmen berikutnya, kita akan membahas amalan ketiga, amalan sederhana yang sering dilupakan, tapi mampu menenangkan hati dan membuka jalan kebaikan. Mari kita lanjutkan dengan pelan, bersama Bapak dan Ibu. Di usia senja seringkali kita duduk diam saat sahur, memikirkan anak-anak satu persatu. Ada yang hidupnya terlihat baik, ada yang masih berjuang, ada juga yang jalannya tidak seperti harapan kita dulu. Kadang hati terasa perih sambil bertanya, di mana salah saya? Ini tentang saya. Ini tentang bapak dan ibu yang pernah merasa kecewa, tapi tetap ingin menjadi orang tua yang baik sampai akhir usia. Rasa kecewa terhadap anak bukan tanda orang tua gagal. Itu tanda cinta yang besar. Namun di usia tua, hati mulai belajar satu hal penting. Menerima. Mensyukuri anak apa adanya bukan berarti pasrah tanpa harapan, tapi menerima kenyataan dengan lapang. Ini bukan kelemahan, ini proses alami usia ketika jiwa menjadi lebih matang dan bijaksana. Ada seorang bapak berusia 75 tahun yang memiliki anak yang hidupnya sederhana, tidak seperti saudara-saudaranya. Dulu ia sering merasa malu dan sedih, tapi setiap sahur ia mulai mengucap pelan, "Ya Allah, terima kasih atas anakku ini." Perlahan hatinya berubah, ia merasa lebih tenang. Mungkin bapak dan ibu pernah berada di posisi yang sama, belajar menerima dengan air mata. Saat orang tua terus menyimpan kecewa, hati menjadi berat. Berat itu bisa berubah menjadi rasa tidak berguna, merasa hidup hanya berisi penyesalan. Sebaliknya, ketika orang tua mensyukuri anak apa adanya, ada kedamaian yang tumbuh. Anak pun sering tanpa sadar merasakan doa yang lebih hangat. Dan kedamaian batin orang tua inilah yang sering membuka pintu kebaikan dalam hidup anak. Bapak dan ibu, setiap anak membawa takdirnya sendiri. Tugas orang tua bukan mengatur hasil, tapi mengalirkan doa dan syukur. Saat orang tua bersyukur, Allah sering mencukupkan dengan cara yang tidak disangka. Meski usia menua, peran bapak dan ibu tidak pernah habis karena syukur adalah amal yang terus hidup. Amalan ketiga saat sahur adalah mensyukuri anak apa adanya. Doa yang disertai syukur akan terasa lebih ringan dan lebih ikhlas. Di segmen berikutnya kita akan mulai merangkum ketiga amalan ini dan menyiapkan hati untuk penutup yang menenangkan. Mari kita lanjutkan pelan-pelan. Dengan hati yang lapang. Bapak dan Ibu, setelah kita bicara tentang tiga amalan tadi, mungkin hati terasa hangat sekaligus haru. Ada rasa,
ternyata masih ada yang bisa saya lakukan. Di usia senja, perasaan seperti ini sangat berharga. Ini tentang saya. Ini tentang bapak dan ibu yang sempat merasa perannya sudah selesai padahal hati masih ingin memberi. Meluruskan niat, mendoakan anak tanpa menuntut, dan mensyukuri anak apa adanya bukan amalan besar yang terlihat oleh manusia. Tapi justru amalan seperti inilah yang paling sesuai dengan kondisi orang tua di usia senja. Ini bukan karena kemampuan berkurang, tapi karena Allah sedang mengarahkan peran kita ke tempat yang lebih halus dan lebih dalam. Ada seorang nenek berusia hampir 80 tahun. Ia berkata pelan, "Saya tidak punya apa-apa lagi." Tapi setiap sahur ia tetap bangun, meluruskan niat, menyebut nama anak-anaknya dalam doa, lalu mengucap syukur. Ia tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup anak-anaknya, tapi hatinya tenang. Mungkin bapak dan ibu pernah berada di titik seperti ini, tidak melihat hasil, tapi memilih percaya. Ketika orang tua menjalani sahur dengan amalan-amalan ini, yang berubah pertama kali bukan hidup anak, tapi hati orang tua sendiri. Hati menjadi lebih ringan, tidur lebih tenang. Hidup terasa tidak sia-sia, dan yang paling penting, orang tua tidak lagi merasa hanya menjadi beban. Ada peran yang masih hidup, ada makna yang masih dijalani. Bapak dan Ibu, jangan menilai amalan dari besar kecilnya di mata manusia. Nilai sejati ada pada keikhlasan. Di usia tua, keikhlasan adalah puncak amal. Selama bapak dan ibu masih bangun sahur dengan niat baik, masih menyebut nama anak dalam doa, dan masih mampu bersyukur, selama itu pula hidup ini sangat berharga. 3 amalan sahur ini bukan untuk membuat kita terlihat hebat, tapi untuk menjaga hati tetap hidup dan tenang. Di segmen terakhir nanti kita akan menutup dengan peneguhan bahwa usia senja bukan akhir dari keberkahan, dan peran orang tua tidak pernah benar-benar selesai. Mari kita lanjutkan dengan hati yang damai. Bapak dan Ibu, sampai di titik ini, mungkin ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Di usia senja, kita sering duduk sendiri sambil bertanya dalam hati, apakah hidup saya masih ada gunanya? Anak-anak sudah dewasa, dunia mereka sudah berbeda. Tapi di waktu sahur, saat semua sunyi, hati orang tua sering justru terasa paling hidup. Ini tentang saya. Ini tentang bapak dan ibu yang diam-diam masih ingin menjadi berarti. Usia tua sering dianggap masa menunggu, padahal dalam pandangan iman usia senja adalah masa pemurnian. Ketika tenaga berkurang, Allah mengganti dengan kelembutan hati. Ketika langkah melambat, Allah mendekatkan doa. Ini bukan kemunduran, ini proses alami usia. Ketika peran orang tua tidak lagi banyak terlihat, tapi justru sangat menentukan. Meluruskan niat, mendoakan anak tanpa menuntut, dan mensyukuri anak apa adanya, semua itu bukan amalan yang berat, tapi dampaknya dalam. Amalan-amalan ini menjaga hati orang tua tetap bersih, tetap tenang, dan tetap hidup. Bukan untuk memaksa hasil, tapi untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Allah dengan hati yang lapang. Saat orang tua menjalani sahur dengan amalan-amalan ini, rasa yang paling dulu hilang adalah perasaan tidak dibutuhkan. Pelan-pelan, hati tidak lagi merasa menjadi beban. Ada keyakinan kecil yang tumbuh, saya masih punya peran. Dan keyakinan inilah yang membuat hidup di usia tua terasa lebih bermartabat, lebih tenang, dan lebih bermakna. Bapak dan Ibu, Allah tidak menilai hidup dari usia atau kekuatan fisik. Allah menilai dari hati yang berserah. Doa orang tua yang lahir dari sahur yang sunyi sering lebih jujur daripada doa yang panjang tapi tergesa. Selama hati masih mau mendoakan, selama syukur masih terucap, keberkahan belum pernah pergi dari hidup ini. Usia senja bukan akhir dari peran orang tua. Justru disinilah peran itu menjadi paling tulus. Jika bapak dan ibu ingin terus ditemani dengan nasihat lembut, pengingat iman, dan cerita yang menenangkan hati di usia tua, mari kita berjalan bersama di kanal ini. Dengan menekan subscribe, bapak dan ibu sedang ikut menciptakan ruang hangat agar tidak ada orang tua yang merasa sendirian dalam doanya. Semoga setiap sahur kita menjadi saksi bahwa hidup di usia senja tetap penuh makna. Bapak dan Ibu, ada masa di usia senja ketika kita merasa doa-doa kita seolah tidak berjawab. Anak masih berjuang. Hidup mereka belum juga lapang. Kadang hati berbisik lirih. Apakah doa saya kurang kuat? Ini tentang saya. Ini tentang bapak dan ibu yang pernah meneteskan air mata di waktu sahur, lalu menyimpannya rapat-rapat agar tidak ada yang tahu.
Dalam perjalanan iman tidak semua doa dijawab dengan cepat. Ada doa yang dijawab dengan penundaan, ada doa yang dijawab dengan perlindungan, dan ada doa yang dijawab dengan cara yang tidak kita pahami. Ini bukan karena doa orang tua lemah, ini proses alami kehidupan di mana Allah sedang bekerja dengan caranya sendiri. Seorang ibu berusia 74 tahun pernah berkata, "Saya tidak tahu apakah doa saya sampai." Ia terus bangun sahur, terus mendoakan anaknya yang hidupnya terasa berat. Bertahun-tahun tidak ada kabar baik, hingga suatu hari anak itu berkata, "Bu, dulu saat saya hampir menyerah, entah kenapa hati saya tiba-tiba kuat." Ibu itu terdiam. Mungkin bapak dan ibu pernah mengalami hal seperti ini. Tidak melihat hasil, tapi tetap setia berdoa. Ketika orang tua berhenti berdoa karena merasa tidak didengar, yang hilang bukan hanya harapan, tapi juga makna hidup. Orang tua bisa merasa hidupnya sudah tidak penting. Padahal, doa yang tidak terlihat hasilnya sering sedang bekerja di tempat yang tidak kita jangkau, di hati anak, di langkah mereka, dan di keputusan-keputusan yang menyelamatkan mereka dari kesalahan besar. Bapak dan ibu, tugas orang tua bukan memastikan hasil, tapi menjaga doa tetap hidup. Di usia senja, kesetiaan dalam doa adalah amal yang sangat tinggi nilainya. Meski tubuh melemah, doa yang terus mengalir adalah tanda bahwa peran orang tua belum selesai. Selama doa masih terucap, hidup ini masih sangat berarti. Jika hari ini bapak dan ibu merasa doanya belum juga berbuah, jangan berhenti. Bisa jadi doa itu sedang menjaga anak dari hal-hal yang tidak pernah bapak dan ibu ketahui. Di segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana orang tua menjaga hati agar tetap tenang saat menunggu jawaban doa. Mari kita lanjutkan dengan sabar dan penuh harap. Bapak dan ibu, menunggu adalah bagian tersulit di usia senja. Tubuh sudah tidak sekuat dulu, hati lebih mudah lelah. Ada kalanya kita bangun sahur, berdoa dengan suara lirih, lalu bertanya dalam hati, "Sampai kapan?" Ini tentang saya. Ini tentang bapak dan ibu yang tetap setia menunggu meski waktu berjalan pelan. Menunggu jawaban doa sering membuat hati gelisah. Secara manusiawi, kita ingin kepastian. Namun ketenangan batin justru lahir ketika orang tua berhenti mengukur doa dengan waktu. Doa bukan transaksi cepat, melainkan hubungan yang terus hidup. Saat hati tenang, tubuh pun ikut ringan dan usia senja terasa lebih damai. Ada seorang bapak yang setiap sahur hanya mengucap satu kalimat, "Tolong jaga anak saya." Ia tidak meminta harta, tidak meminta jabatan. Bertahun-tahun doanya sama. Suatu hari ia berkata, "Sekarang saya tidak lagi gelisah. Entah kenapa hati saya tenang. Bukan karena semua masalah selesai, tetapi karena ia percaya doanya tidak sia-sia." Jika hati orang tua terus dipenuhi kecemasan, yang terkuras bukan hanya energi, tetapi juga kesehatan. Tidur menjadi tidak nyenyak, pikiran mudah lelah, dan hidup terasa berat. Padahal di usia senja, yang paling dibutuhkan adalah ketenangan. Menjaga hati berarti menjaga sisa umur agar tetap bermakna. Bapak dan ibu, salah satu cara menjaga hati adalah dengan menyederhanakan doa. Tidak perlu banyak kata, ucapkan dengan tenang, lalu lepaskan. Setelah sahur, tarik napas perlahan dan bisikkan syukur kecil meski hanya karena masih diberi kesempatan berdoa. Syukur inilah yang menenangkan hati saat jawaban belum datang. Ingatlah, doa yang tenang adalah doa yang kuat. Menunggu bukan tanda lemah, tetapi bukti kepercayaan. Di segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana orang tua bisa terus memberi pengaruh baik pada rezeki anak tanpa merasa mengatur atau menuntut. Mari kita lanjutkan dengan hati yang lebih lapang. Bapak dan ibu, di usia senja kita belajar satu hal penting. Mencintai tanpa menggenggam terlalu erat. Ada anak yang jarang pulang, jarang mengabari, dan jarang terlihat berhasil. Ini tentang saya. Ini tentang bapak dan ibu yang diam-diam tetap mendoakan, meski hati sering bertanya, apakah doaku masih berarti? Secara batin, orang tua ingin melihat anaknya baik-baik saja. Namun ketika doa berubah menjadi tuntutan, hati menjadi berat. Doa yang mengikat sering disertai kecemasan, sementara doa yang melepaskan melahirkan ketenangan. Melepaskan bukan berarti tidak peduli, tetapi percaya bahwa anak juga sedang belajar dengan jalannya sendiri. Seorang ibu pernah berkata, "Dulu setiap sahur saya selalu menyebut daftar permintaan untuk anak saya." Ia lelah, hatinya gelisah. Suatu hari ia mengubah caranya. Ia hanya berdoa,
tuntun anakku ke jalan yang baik. Sejak itu, bukan hanya anaknya yang berubah perlahan, tetapi hatinya sendiri menjadi lebih damai. Jika orang tua terus menuntut dalam doa dan sikap, hubungan batin dengan anak bisa terasa jauh. Anak merasa tertekan, orang tua merasa kecewa. Di usia senja, kekecewaan ini dapat berubah menjadi kesepian. Padahal yang dibutuhkan bukan pengakuan dari anak, melainkan ketenangan dalam diri. Bapak dan ibu, cobalah satu amalan sederhana saat sahur. Sebut nama anak, lalu serahkan sepenuhnya. Jangan tambahkan tuntutan panjang. Setelah itu, doakan diri sendiri agar diberi lapang dada. Ketika hati orang tua lapang, doa mengalir lebih jernih, dan pengaruhnya sering terasa tanpa disadari. Mendoakan anak tanpa mengikat adalah bentuk cinta yang paling dewasa. Rezeki anak tidak hanya mengalir dari usaha mereka, tetapi juga dari ketenangan dan keikhlasan orang tuanya. Di segmen terakhir, kita akan merangkum semua amalan ini dan menutup dengan penguatan hati bagi bapak dan ibu. Mari kita lanjutkan dengan penuh harap. Bapak dan ibu, sejak awal kita berbicara tentang sahur yang sunyi, tangan yang terangkat pelan, dan hati yang belajar ikhlas. Ini tentang saya. Ini tentang bapak dan ibu yang mungkin tidak lagi kuat bekerja, tetapi masih setia mendoakan anak dengan lembut. Kita belajar bahwa kesalahan tidak selalu datang dari dorongan keras, melainkan dari hati orang tua yang ringan di lisan. Tetapi usia senja, kebahagiaan bukan lagi soal hasil yang cepat, bukan hanya waktu makan. Kebahagiaan adalah melainkan hati tidak lagi membersihkan niat, agar ketika bapak dan ibu bisa berkata, aku seorang tua yang tenang memancarkan hati harapan yang mungkin tidak langsung berubah, dan seringkali yang ketenangan inilah yang justru membuka pintu kebaikan bagi anak-anak, kesehatan atau hati yang kembali lembut kepada orang tua. Tidak ditentukan oleh keberhasilan anak semata, namun melainkan oleh ketulusan cinta yang tidak menemani bapak dan ibu. Simpan adalah bukti bahwa peran orang tua tidak pernah berakhir, hanya bagikan kepada sesama orang tua yang sedang berjuang dalam diam. Dan bila berkenan, mari kita berjalan bersama dengan menekan subscribe, agar setiap pesan penguat ini terus sampai ke hati yang membutuhkan. Semoga Allah melapangkan rezeki anak-anak kita dan menenangkan hati bapak dan ibu. Amin.